kebahagiaan semakin menjauh. Berarti pertanyaan saya nih, Bapak Ibu punya masalah, kalau Bapak Ibu ikhlas, jadi masalah nggak? Tapi Bapak Ibu masalahnya kecil, tapi kalau tidak ikhlas, jadi masalah nggak? Salah. Berarti orang bermasalah itu karena masalahnya, atau karena nggak ikhlas? Berarti salah siapa? Orang utang dia nggak bayar kita suruh. Balik lagi utang. Jadi makanya ya, jadi yang pertama harus diperbaiki. Sekarang saya masuk ke ayat yang Bapak bilang. Berarti yang harus kita perbaiki itu keadaannya atau diri kitanya. Surat 8 ayat 53. Nah, ini yang tadi Bapak sampaikan. Atau surat 13 ayat 11, ada 2 ayat itu sebenarnya Pak. Ya, silakan. Surat 8 dulu. 8 ayat 53 aja. Sama kok. Surat 8 ayat 53. Perhatikan ya, Bapak Ibu perhatikan di sini ayatnya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Allah tidak akan merubah nikmat atau keadaan suatu kaum. Berarti yang merubah siapa? Allah. Loh, terus tugas kita apa? Lanjut. Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Berarti yang tugas kita merubah keadaan atau merubah diri? Merubah diri. Selama ini Bapak Ibu ingin merubah keadaan atau merubah diri? Ada. Makanya tadi saya bilang, orang bermasalah itu bukan karena masalahnya, Pak. Orang bermasalah itu karena dia tidak ikhlas di dalam menjalani masalah. Berarti yang dirubah apa? Bukan masalahnya dulu. Dia jadi ikhlas dulu. Maka ketika jadi ikhlas, janji Allah kepada orang ikhlas, doanya dikabulkan. Maka Bapak berdoa dengan kondisi ikhlas, maka masalahnya nanti terselesaikan. Jadi saya ulang, jadi kita tuh disuruh merubah diri kita, bukan merubah keadaan. Contoh, suami ibu galak. Ibu tuh biasanya ingin merubah suami atau merubah diri ibu jadi ikhlas? Merubah suami. Padahal kita bisa nggak merubah orang. Padahal kalau ibu merubah diri jadi ikhlas, doa ibu dikabulkan, nanti ibu berdoa, baru Allah ubah suaminya. Allah bolak-balikan hatinya. Jadi yang dirubah tuh bukan keadaannya, tapi diri kitanya, sampai kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Mana nih cara menghadapi suami Suami galak, istri Hmm. galakin lagi. Bukannya kalau istri nanti sabar itu suami semakin galak. Kan sabar ada batasnya. Baik. Manusiawi. Oke. Sekarang kita lihat ya. Saya mau nanya nih, setiap perintah Allah tuh kira-kira ada manfaatnya nggak? Nggak mungkin nggak ada, Pak. Setiap perintah Allah pasti ada manfaatnya. Betul ya? Pertanyaan kedua, kalau memang ada manfaatnya, berarti kan harusnya kita secepatnya mengikuti kan? Baik, dibuka lagi Al-Baqarah 153. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Ini sering kan kemarin saya sampaikan, tapi kita nyambung aja. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sungguh innallaha, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sekarang jujur aja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bersama Allah, kira-kira masalah selesai nggak? Selesai. Doa dikabulkan nggak? Ya, dikabulkan. Hati tenang atau gelisah? Tapi syaratnya apa? Sabar dan sholat. Innallaha ma'a, sesungguhnya Allah beserta bersama orang-orang yang sabar. Berarti kalau Bapak Ibu sabar dengan benar, masalah selesai nggak? Berarti kalau masalah belum selesai pasti belum. Sabar. Nah sudah. Makanya Allah bilang, Allah tidak akan merubah suatu keadaan, tidak akan merubah masalah seseorang sebelum orang itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Berarti Bapak Ibu harus bersama Allah dulu, baru setelah itu Allah akan rubah situasi dan keadaannya. Ya, padahal mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kan tadi kita sudah setuju. Satu, kita nggak bisa mempercepat, memperlambat kejadian hidup, betul? Yang kedua, ternyata tetap kita butuh pertolongan Allah, ya kan? Nah, kalau menurut Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu butuh pertolongan Allah, harusnya mau sulit, mau mudah, atau maupun seperti apapun, sabar itu perlu atau tidak harusnya? Perlu, karena Bapak Ibu butuh pertolongan Allah. Atau Bapak Ibu nggak mau sabar tapi ingin ditolong, begitu? Iya. Maunya cepet aja. Iya. Dan Manusiawi. Iya manusiawi. nah, berarti sekarang pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu ingin cepat selesai masalahnya, berarti harus cepat sabar atau cepat mencari solusi? Sabar. Cepat sabar. Ketika sabar, Bapak Ibu akan cepat terselesaikan. Ketika semakin tidak sabar, makin sulit diselesaikan.
Sabar itu, oke, sabar itu berat atau nggak tahu caranya? Nggak tahu Baik, caranya. 64 ayat 11, langsung aja kita kupas terakhir. Sebelum kita tutup ya, nanti kita lanjut lagi subuh. 64 At-Taghabun ayat 11. Ini caranya Pak, biar Bapak Ibu gampang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu musibah, kejadian apapun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Berarti kejadian yang menimpa kita itu, kejadiannya dulu atau izinnya dulu Pak? Kejadian. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Berarti kejadian dulu baru diizinkan atau diizinkan dulu baru kejadian? Berarti kejadian dulu atau izin dulu? Izin dulu ya. Sekarang saya mau nanya, menurut Bapak Ibu sebagai orang beriman, izin Allah itu sempurna atau salah? Kalau sempurna harusnya diterima atau emosi? Halo? Benar terima ya? Iya. Kenapa diterima? Karena orangnya, karena kejadiannya atau karena izinnya? Bapak Ibu tuh menerima tuh karena orangnya, karena kejadiannya atau karena izinnya? Jadi yang Bapak Ibu lihat kan karena izinnya, bukan karena kejadian, bukan karena orang, benar nggak? Jadi pas misalnya ibu dimarahin suami, ibu tuh lihat suaminya atau lihat izinnya? Ntar omelin lagi. Coba. Ada refleks. Iya nggak apa-apa, kan memang harus terbiasa. Padahal sabar itu yang dilihat tuh izinnya atau kejadiannya. Kalau ibu bapak ingin sabar, yang dilihat tuh izinnya atau kejadiannya. Karena kalau bapak ibu lihat kejadiannya, bapak ibu nggak pernah bisa sabar. Jadi sabar itu adalah merubah cara berpikir. Yang tadinya melihat kejadian dirubah ke izin. Karena ini Allah yang mengizinkan, berani protes nggak? Berarti kan bapak ibu menerima kan? Nah, hadiah dari bapak ibu menerima, lihat lanjutannya apa? Diulang aja tadi. Tidak ada suatu musibah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin. Oke, bapak ibu sepakat saya akan terima karena lihat awalnya bukan lihat kejadiannya terus. Dan barang siapa beriman kepada Allah, Kalau bapak ibu menerima dengan baru terus, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. maka Allah akan bolak-balikan pasangannya. Allah akan bolak-balikan anaknya yang nggak nurut, menantunya yang nggak nurut. Itu mudah buat Allah. Tapi tugas bapak ibu terima dulu dengan keimanan bahwa ini atas izin Allah. Jadi kalau bapak ibu ingin ditolong, wajar dong, hormati dulu dong izin Allah. Sekarang saya mau nanya kepada bapak ibu semua. Bapak ibu selama ini berapa kali menghormati izin Allah? Atau selalu terjebak dengan kejadian? Nah, Lihat di sini aja nih, Tak. Ah. Kejadian nih, Tak. Nih, ini yang maaf nih. Di lift ini yang sering kita Lift ya. di lift ini. Ah. Di ketemu yang orang Turki, orang Ah, iya. ini. Jadi saya kayak tadi aja saya tuh udah naik lift kan yang pertama. Ah. Dia datang rombongan. Ah. Terus gua marah-marah. Iya. Saya bilang, "You mix." Saya suruh kamu pakai jet pribadi aja, jangan pakai lab yang pribadi, jangan lab umum, saya pakai lab publik, saya bilang. Oke. Soalnya saya dimarahin habis tuh. Nah. Dia yang ini, saya ngomong. Nah, coba ya. Orang semakin yakin itu, Pak, kalau dibuktikan atau hanya diteorikan. Kalau kita ingin yakin, kalau kita ingin yakin gula itu manis, berarti hanya sebagai teori atau langsung dirasakan, Pak? Nah, coba deh. Nanti kalau Bapak ada kejadian gitu, terus Bapak, ya Allah saya terima karena izinmu. Setelah diterima silakan mau ngomong nggak masalah, tapi diterima dulu. Saya terima. Iya, maksudnya izin Allahnya kan ini baru tahu izin Allah sekarang kan? Saya bilang, Mm-mm. dia bahasa Indonesia, Mm-mm. kalau kamu mau nyaman, Iya, pakai lift pribadi aja, ini publik umum. Bukan, pas tadi kejadian itu izin Allahnya atau orang Turkinya. Nah, maksud saya itu gini, kalau nanti ada kejadian lagi, Bapak coba ke izin Allah, lihat, Bapak nanti masih ngantri nggak di lift? Ini saya buktikan ya. Jadi waktu itu saya kan baru diajari sama guru saya tentang ini, Pak. Kan setiap hari itu Jakarta tuh macet, Pak. Dan setiap macet saya tuh terpancing. Kan macet lagi. Akhirnya pas saya tahu ilmu ini, oh semua kejadian atas izin Allah. Guru saya bilang, Mas Oke kalau Mas Oke benar-benar bisa menerima izin Allah, nanti silakan mohon, ya Allah kalau bisa saya jangan macet. Awalnya menurut saya ini nggak mungkin, Mbak. Tapi kan memang kita perlu pembuktian kan? Karena manusia itu kalau tidak dibuktikan tidak akan percaya. Nah, akhirnya apa, Pak? Udah, daripada saya macet terus ngomel atau kenyataannya malah tetap macet, sekarang saya rubah mindset itu, merubah diri itu, Pak. Akhirnya saya bilang, dari rumah pokoknya kalau macet, saya harus ingat izin Allah. Sampai di setir itu, saya tulis izin Allah, Pak. Di dashboard saya tulis izin Allah. Macet pertama gagal, memang belum terbiasa kan, Pak? Hari kedua, hari ketiga seminggu gagal.
saya bilang ya Allah tolong ya Allah, saya tuh ingin benar-benar latihan. Akhirnya Pak, minggu kedua benar-benar itu meskipun campur itu nerima nggak biasa kan, pas saya terima Pak di minggu kedua Pak, itu terserah mau percaya tidak, saya nggak pernah kena macet lagi. Itu sunatullahnya ada, misalnya tiba-tiba ikuti ambulan ada aja, tapi saya pengen kok ini sekarang udah nggak pernah macet ya, padahal kalau secara umum itu macet. Nah, mumpung Bapak sekarang masih banyak latihan nih di lift, buktiin aja, Iya. benar nggak Bapak nanti sampai hari Sabtu. Kalau benar-benar ya Allah ini coba saya mau latihan ya. Misalnya ada kejadian, Bapak langsung ya Allah saya terima izinmu, terima, kita lihat Bapak masih ngantri nggak di lift. Itu ada. Karena apa? Hanya di lift sama makan. Oh sama. Gantri. Wah, karena gini Pak, manusia itu kalau tidak ada pembuktian dia pasti nggak percaya. Karena memang dasarnya manusia kan perlu pembuktian. Makanya waktu itu ada zaman saya, ayo buktiin aja. Kan dia sakit leukemia waktu itu. Saya bilang terima atas izin Allah, mau marah tidak marah pun tetap Bapak Ibu harus menjalani. Terima, sebulan diterima, sembuh total. Nah itu kan akhirnya, iya ya Ustadz, ngapain saya? Akhirnya hatinya bahagia, situasi apapun, akhirnya jadi semakin enak gitu loh. Nah jadi saran saya, ya ilmu apapun itu baik, tapi akan lebih bermanfaat kalau Bapak Ibu mulai mempraktekkan. Ya, silahkan Bapak Ibu praktekkan. Dan tolong ya, saya kasih tahu ya, pokoknya kalau Bapak Ibu udah menerima izin Allah, Bapak Ibu langsung berdoa, minta apapun terserah. Tolong dibuktikan. Kalau bisa jangan yang tinggi-tinggi dulu ya, yang bisa langsung dijangkau. Misalnya, ya Allah saya ingin ditraktir nasi kebuli misalnya. Tapi menerima dulu atas izin Allah, kita buktikan. Loh kita buktikan, kenapa enggak? Atau misalnya, ya Allah saya ingin istri saya tuh paham, buktiin aja Pak. Karena semakin Bapak Ibu dekat kepada Allah, semakin bisa menerima izin Allah, itu Allah pasti akan buktikan. Kenapa? Hadis kutsinya jelas. Kamu berjalan, Allah berlari. Kamu 1 langkah, Allah 10 langkah. Bapak Ibu semakin hormat kepada Allah, berarti akan semakin mudah doa Bapak Ibu akan dikabulkan. Nah, yang real menurut saya, nanti kalau Bapak ada kejadian menghormati izin Allah, minta cium hajar aswad aja. Cobain aja. Minta cium hajar aswad. Jadi nanti kalau ada kejadian nih, misalnya orang Turki, orang India, tuh misalnya ya, terima dulu, benar terima, doa, minta cium hajar aswad, buktikan Pak. Berarti sama aja doa ini ya, Bang? Nah, kalau terzalimi kan seakan-akan Bapak Ibu merasa. Kalau ini kan kesadaran bahwa saya setiap kejadian itu akan langsung menerima ini atas izin. Ini kan kesadaran. Berarti kan kesadaran berbeda. Nah, silakan. Misalnya nyium hajar aswad atau sholat di Hijr Ismail, silakan buktikan. Loh, kenapa enggak kan? Supaya apa? Kalau sudah begitu, mau apa Pak? Saya mau nanya ya, sebesar apapun masalah Bapak Ibu, kalau doa Bapak Ibu dikabulkan, beres nggak? Nah, terus kenapa nggak pakai itu aja? Kan gampang Pak. Jelas ini Bapak Ibu sekalian? Baik, sampai ketemu lagi di kajian Bada Subuh. Kalau Bapak Ibu masih berkenan, karena memang saya pas kesini memang di Bada Maghrib sama Bada Subuh. Untuk online soalnya jamaah kan minta kajiannya. Mungkin nanti bisa di-share kalau ada jamaah mulai ikut lagi. Jadi kajiannya seperti ini ya, diskusi kajian kehidupan, bagaimana mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Dengan Bapak jadi aktif. Mantap ini.